Angkatan 7 Kabupaten Toli-Toli. Hari ini saya akan melaksanakan coaching terhadap rekan sejawat, yaitu coaching supervisi akademik. Dalam hal ini saya akan coaching teman sejawat saya, yaitu Ibu Nurbaita. Kebetulan beliau adalah guru kelas 5 di sekolah kami SDN 26 Toli-Toli. Untuk itu bagaimana proses coaching saya? Ya, kita lihat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nurbaita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bu Nana. Apa kabar hari ini, Ibu? Alhamdulillah baik, Bu Nana. Iya, Ibu. Ibu, seperti bincang pertama kita bahwa saya akan melakukan coaching supervisi akademik terhadap Ibu Nurbaita. Terima kasih sudah bisa bekerja sama dengan saya. Ibu hari ini masih pra-observasi. Jadi coaching supervisi akademik ini ada 3 tahapan. 1, tahapan pra-observasi. Kemudian yang kedua, observasi sendiri. Ibu akan melakukan KBM. Yang ketiga, nanti ada fase observasi. Nah, hari ini mungkin kita lakukan dulu coaching pra-observasi. Baik. Ya, terima kasih banyak Ibu Ita sebelumnya. Ya, begini Ibu Ita, untuk hari ini saya akan observasi dulu Ibu tentang bagaimana persiapan Ibu sebelum melakukan pembelajaran besok. Nah, Ibu Ita, jadi tentunya Ibu Ita sudah melakukan persiapan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan besok? Baik, Bu Nana, pada pembelajaran besok saya akan membawakan pembelajaran tema 9, yaitu tentang benda-benda di sekitar kita. Jadi tujuan pembelajarannya besok itu yang pertama mengenai siswa dapat menentukan karakteristik iklan, dan yang kedua siswa dapat membedakan campuran homogen dan campuran heterogen. Berarti sudah siap dengan tujuan pembelajarannya Ibu ya. Terus Ibu Ita, terus apa saja yang sudah dipersiapkan ini untuk menjelang besok pembelajaran besok? Pertama, Bu Nana, saya mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian saya sudah menyiapkan PPT untuk ditampilkan besok memakai proyektor. Media. Ya. Kemudian saya menyiapkan alat peraga untuk anak-anak melakukan praktek langsung dalam proses pembelajaran. Oh iya, itu ya. Berarti Iya, sudah ada beberapa Ibu ya. Iya, seperti itu. Oke. Mungkin bisa yang saya tambahkan Ibu Ita, yang perlu disiapkan itu selain RPP sudah ada, kemudian media ajarnya sudah ada tadi. Iya. LKPD siswanya yang dimaksud ya, ada ya? Sudah ada juga, Bu. Sudah ada LKPD. Kemudian jangan lupa Ibu Ita, penilaiannya juga ya. Oh iya, Iya, baik. penilaian. Selesai pembelajaran nanti kita harus merefleksi siswa kita. Oh iya, seperti itu. Merefleksi, menyimpulkan, merefleksi bagaimana perasaan siswa itu. Ya, itu beberapa rangkaian yang harus dipersiapkan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas Ibu Ita. Jadi sudah ada persiapan Ibu. Terus materinya itu seperti apa gambarannya? Materi ajar besok. Ya, saya menyiapkan bahan ajar juga, Bu Nana, untuk anak didik saya, berupa teks bacaan tentang iklan elektronik. Kemudian saya juga contoh-contoh iklan elektronik baik melalui yang sudah saya download melalui YouTube. Kemudian bahan-bahan yang saya sudah siapkan itu adalah bahan untuk praktek berupa zat campuran, yaitu air, bubuk gula, dan kopi. Kemudian siswa membuat bagan tentang zat campuran itu. Iya. Berarti sudah dipersiapkan semua bahannya seperti itu. Berarti besok itu sisa melakukan rangkaian. Iya, rangkaian sesuai dengan kerangkaian yang sudah Ibu buat di RPP tentunya. Iya, benar. Oke. Ibu Ita, bagus sekali ya perencanaannya Ibu Ita. Ibu Ita, kan Ibu sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Komitmen apa yang akan Ibu, maksudnya kapan
Ibu mau melakukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan? Sesuai dengan rencana pembelajaran saya sudah buat Ibu Nana, pembelajarannya akan saya laksanakan besok. Besok ya. Oke. Kalau boleh saya bisa masuk ya melihat langsung Ibu mengajar untuk besok. Boleh Bu Nana. Ibu Ita, sekarang kan sudah praobservasi, saya sudah mengetahui tujuannya Ibu Ita, terus persiapan-persiapannya, terus komitmen apa yang akan Ibu buat, terus tentunya dari praobservasi ini ada harapan-harapan Ibu. Kira-kira apa harapan Ibu? Terima kasih banyak Bu Nana. Ya. Harapan saya mendapatkan informasi dan masukan serta saran-saran dari Bu Nana dalam proses pembelajaran saya, yang saya harapkan saya bisa melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, berreferensi, dan akan saya laksanakan seterusnya di dalam kelas saya. Iya betul sekali Bu Ita. Jadi proses pembelajarannya yang berpihak kepada siswa. Kenapa? Karena siswa itu adalah pelaku utama di dalam kelas. Jadi kita memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya. Jadi siswa itu berbeda, kan? Ada yang lebih, ada yang sedang-sedang, ada yang kurang. Makanya kita bukan berarti membedakan siswa, tetapi kita melihat sesuai dengan kebutuhan mereka. Tugasan yang saya berikan, Tugas mandiri tugas mandiri, kemudian di akhir itu ada evaluasi untuk setiap individu. Iya, berarti evaluasi mandiri untuk mengetahui kemampuan peserta didik sampai mana tingkatnya. Jadi memberikan evaluasi juga Ibu itu harus melihat kebutuhan keadaan siswa. Siswa kan ada yang suka menggambar, kemudian ada yang suka menulis, ada yang suka bercerita. Jadi berikan kebebasan kepada mereka untuk mengekspresikan apa yang mereka tahu, materi itu sampai di mana, mereka mengetahui, memahami materi yang sudah diberikan. Artinya diuji berdasarkan daya tangkap mereka. Iya, terima kasih Bu Nana. Iya. Insya Allah besok akan saya lakukan apa yang informasi yang Ibu Nana sudah berikan. Ya, terima kasih Ibu Ita. Kemudian Ibu Ita, medianya tadi ya sudah ada ya, media PPT, terus ada apa lagi? Video, ada video, terus ada PPT, apa lagi Ibu? Hanya itu ya? Zat-zat campuran iya. dan zat tunggal yang Sudah disiapkan. Berarti media ada selain media visual, Iya. ada juga media tambahan yang harus dilihat langsung Iya. oleh siswa ya. Oke, bagus sekali Ibu. Kalau saya melihat pembelajaran yang akan Ibu lakukan ini, saya merasa ingin sekali melihat bagaimana proses pembelajaran Ibu di kelas nanti. Iya, baik, nanti kita lihat besok. Iya, nanti kita lihat besok ya Ibu. Jadi Ibu, dari praobservasi ini ada lagi yang ingin Ibu tanyakan atau bagaimana? Saya rasa cukup Sudah. ya, informasi yang Ibu Nana berikan Iya. cukup bermanfaat dan menjadi masukan serta saran dari Ibu Nana akan saya laksanakan. Iya. Oke Ibu Ita, sama-sama nanti kita sama-sama lagi besok. Ya, bukan saya menggurui atau apa ini Ibu, tapi saya sebagai teman kolaborasi di sini ya, supaya saya juga dapat inspirasi dari Ibu seperti itu. Ya, terima kasih banyak Ibu Ita atas percakapan kita pada pagi hari ini tentang praobservasi yang saya lakukan. Sama-sama Bu Nana. Alhamdulillah. Sudah siap belajar semuanya? Buka pikiran, berkah ilmunya masuk. Ya, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah hari ini sehat-sehat semuanya. Sebagaimana biasa, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mulai berdoa dimulai. Dua siap.
bisa fokus, ya Ibu ajak dulu untuk laksanakan sebentar ya. Tapo 1, tapo 2, tapo 3, tapo PPK, Religius 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke. Ini dia. Nah, hari ini anak-anakku, jadi kita akan belajar. Kalau tadi teh yang Ibu bawa itu termasuk zat apa? Zat tunggal. Termasuk apa? Zat tunggal. Nah, yang lalu tentang ini sudah termasuk zat tunggal. Ya, sebentar kita belajar tentang iklan, masih belajar tentang iklan dan belajar tentang zat campuran. Ya. Nah, terlebih dahulu Ibu sampaikan dulu tujuan yang akan kalian capai hari ini. Ya, silakan anak-anakku sekalian membaca. Juga kalian akan menggambar. Jadi sebentar Ibu akan tugaskan di lembar kerja kalian akan menggambar melalui berkreasi, akan menggambar iklan yang kalian sudah saksikan tadi melalui iklan televisi. Kemudian sebentar juga kita akan kalian akan melakukan percobaan, ya, membuat larutan, kemudian menyimpulkannya, apakah itu kemudian menyimpulkannya. Selanjutnya kalian akan membuat juga magang. Jadi tahap pertama itu ada 2, yaitu tentang tugas tentang iklan, ya, karakteristik iklan, menyimpulkan iklan, kemudian menggambar, ya, iklan tersebut. Nah, kemudian yang tahap kedua kita melakukan percobaan. Nah, ajar hari ini, ya. Nah, boleh kalian baca. Selanjutnya kalian akan mengerjakan dalam lembar kerja, tapi sesuai dengan instruksi dari guru. Yang misalnya belum sudah membuat karya yang sangat bagus, ya. Nanti sebentar kita menilai berkelompok. Selanjutnya tugas di rumah, ya. Kalian perhatikan orang tua kalian pada saat membuat adonan kue, misalnya kue bakwan atau untuk rasa syukur kita berdoa untuk mengajukan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Ruslana kembali melanjutkan kegiatan saya, yakni coaching teman sejawat pasca observasi. Nah, kali ini saya didampingi oleh Bapak pengajar praktik saya, Bapak Raisunaku. Terus ini rekan sejawat saya yang saya coaching mulai dari kemarin-kemarin ketika pra-observasi, kemudian observasi, dan kali ini pasca observasi. Ya, perkenalkan namanya Ibu Nurbaita, guru kelas 5 SDN 26 Kabupaten. Untuk itu kita lanjutkan bagaimana proses coaching pasca observasi bersama. Assalamualaikum Ibu Nurbaita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nana, Ya, apa kabar hari ini? alhamdulillah kabar baik, Bu Nana. Iya, Ibu Nurbaita, mohon maaf ini mengganggu waktunya Ibu. Kalau kemarin kita sudah melaksanakan pra-observasi rangkaiannya, ya Ibu, ya. Setelah itu sudah melaksanakan observasi, kali ini ya harus ada pasca observasi lagi Ibu. Jadi saya meminta waktunya Ibu, meluangkan waktunya Ibu untuk bagaimana kita bincang-bincang, ngobrol-ngobrol sederhana saja seperti itu Ibu. Bagaimana? Baik, Bu Nana. Iya, terima kasih banyak sebelumnya Ibu Ita. Ibu Ita,
dari obrolan pagi ini kira-kira Ibu ingin mendapatkan apa kira-kira dari saya Bu? Gimana ya? Terima kasih. Saya ingin mendapatkan informasi atau refleksi dari hasil pembelajaran yang telah saya laksanakan kemarin sebagaimana yang Ibu Nana telah observasi. Oh iya, kemarin sudah observasi ya KBM di kelas. Terus Ibu, bagaimana perasaan Ibu ketika pelaksanaan KBM kemarin? Alhamdulillah pelaksanaan KBM kemarin saya merasa lebih puas, lebih lega karena anak-anak saya melihat dengan pembelajaran yang saya bawakan dan media pembelajaran yang sudah saya siapkan sebelumnya, anak-anak lebih antusias dan terlihat pembelajarannya sudah mengakomodir seluruh gaya belajar siswa saya. Alhamdulillah ya Bu ya. Terus Bu, menurut Ibu ya, kira-kira apakah proses kegiatan pembelajaran itu memang sudah baik menurut Ibu? Kalau menurut saya karena hal-hal seperti ini mungkin masih tahap belajar ya. Jadi mungkin dalam manajemen waktunya itu mungkin dalam alokasi waktu itu yang saya masih kurang kurang efisien waktunya, dan mungkin juga dalam saya menjelaskan mungkin dari bahasanya mungkin ada yang terlalu cepat ya, sehingga anak-anak mungkin sebagian ada yang masih lambat dalam memahami penjelasan saya. Itu hal-hal yang sudah baik ya Bu ya, tentang bagaimana. Nah, percakapan praobservasi kemarin kan kita sempat membahas bagaimana pembelajaran yang berdiferensiasi. Terus Bu, terkait pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana Ibu memahami hal ini? Saya memahami pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang bisa mengakomodir seluruh kebutuhan murid saya. Ya, ada mungkin yang gaya belajarnya visual, ada yang audiovisual, dan kemudian ada yang kinestetik. Ya, jadi saya mengakomodir misalnya saya tampilkan video pembelajaran langsung melalui PPT atau dari video yang saya sadut dari YouTube. Kemudian untuk mengakomodir yang siswa yang kinestetik, saya mengambil praktek di luar kelas. Ya, Mas Ibu ya. Terus kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk melakukan perbaikan ke depan? Insya Allah ke depan saya akan melaksanakan pembelajaran seperti ini secara berkelanjutan, ya, sambil terus belajar dan mengikuti perkembangan melalui pelatihan. Iya, mengikuti perkembangan ya yang ada kurikulum. Ibu, Ibu ada lagi nih ya. Kira-kira Ibu ya, kapan mau memulai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan kompetensi pada saat itu? Ya, saya orangnya suka mengikuti pelatihan karena apalagi dalam adanya dicanangkannya kurikulum merdeka, saya suka mengikuti pelatihan baik online maupun offline, baik melalui link yang dikirimkan oleh rekan-rekan guru penggerak yang ada. Ibu Ita, dari awal praobservasi, kemudian ada observasi sendiri, saya sudah melihat Ibu Ita melakukan kegiatan belajar mengajar dalam kelas, kemudian sekarang pasca observasi ini, kira-kira ada enggak manfaatnya kegiatan ini terhadap Ibu Ita sendiri? Ya, alhamdulillah terhadap saya pribadi Bu Nana ya, sangat bermanfaat kegiatan ini, dan saya harapkan agar supaya terus berkelanjutan, kita selalu berkolaborasi, bekerja sama, terutama dari apa yang Ibu Nana telah bagikan kepada kami rekan-rekan di SDN 26. Iya, insya Allah Ibu ya, semua akan kembali bahwa kita sama-sama orang yang mau belajar. Oke, Ibu Ita, begini percakapan kita pasca observasi ini, saya sangat berterima kasih kepada Ibu terus atas kesempatannya mau memahami
ibu saya juga. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak ibu ya. Sama-sama Bu Dana, Ruslana. Ya. Saya Nana Ruslana kembali melanjutkan kegiatan saya, yakni coaching teman sejawat pasca observasi. Nah, kali ini saya didampingi oleh Bapak pengajar praktik saya, Bapak Raisunaku. Terus ini rekan sejawat saya yang saya coaching mulai dari kemarin-kemarin ketika pra-observasi, kemudian observasi, dan kali ini pasca observasi. Ya, perkenalkan namanya Ibu Nurbaita, guru kelas 5 SDN 26 Kabupaten. Untuk itu kita lanjutkan bagaimana proses coaching pasca observasi bersama Bu. Assalamualaikum Ibu Nurbaita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nana, Ya, apa kabar hari ini? alhamdulillah kabar baik Bu Nana. Iya. Ibu Nurbaita, mohon maaf ini mengganggu waktunya Ibu. Kalau kemarin kita sudah melaksanakan pra-observasi rangkaiannya ya Ibu ya. Setelah itu sudah melaksanakan observasi, kali ini ya harus ada pasca observasi lagi Ibu. Jadi saya meminta waktunya Ibu, meluangkan waktunya Ibu untuk bagaimana kita bincang-bincang, ngobrol-ngobrol sederhana saja seperti itu Ibu. Bagaimana? Baik Bu Nana. Iya, terima kasih banyak sebelumnya Ibu Ita. Ibu Ita, dari obrolan pagi ini kira-kira Ibu ingin mendapatkan apa kira-kira dari saya Bu? Baik Bu Nana ya, terima kasih. Saya ingin mendapatkan informasi atau refleksi dari hasil pembelajaran yang telah saya laksanakan kemarin sebagaimana yang Ibu Nana telah observasi. Oh iya, kemarin sudah observasi ya KBM di kelas. Terus Ibu, bagaimana perasaan Ibu ketika pelaksanaan KBM kemarin? Alhamdulillah pelaksanaan KBM kemarin saya merasa lebih puas, lebih lega karena anak-anak saya melihat dengan pembelajaran yang saya bawakan dan media pembelajaran yang sudah saya siapkan sebelumnya, anak-anak lebih antusias dan terlihat pembelajarannya sudah mengakomodir seluruh gaya belajar siswa saya. Alhamdulillah ya Bu ya. Terus Bu, menurut Ibu kira-kira apakah proses kegiatan pembelajaran itu memang sudah baik menurut Ibu? Kalau menurut saya karena hal-hal seperti ini saya masih tahap belajar gitu ya. Jadi dalam manajemen waktunya itu mungkin dalam alokasi waktu itu yang saya masih kurang kurang efisien waktunya, dan mungkin juga dalam saya menjelaskan mungkin dari bahasanya mungkin ada yang terlalu cepat ya, sehingga anak-anak mungkin sebagian ada yang masih lambat dalam memahami penjelasan saya. Itu hal-hal yang sudah baik ya Bu ya, tentang bagaimana. Nah, percakapan pra-observasi kemarin kan kita sempat membahas bagaimana pembelajaran yang berdiferensiasi. Terus Bu, terkait pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana Ibu memahami hal ini? Saya memahami pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang bisa mengakomodir seluruh kebutuhan murid saya. Ya, ada mungkin yang gaya belajarnya visual, ada yang audiovisual, dan kemudian ada yang kinestetik. Jadi saya mengakomodir misalnya saya tampilkan video pembelajaran langsung melalui PPT atau dari video yang saya sadut dari YouTube. Kemudian untuk mengakomodir yang siswa yang kinestetik, saya mengambil praktek di luar kelas. Ya, Mas Ibu ya. Terus kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk melakukan perbaikan ke depan? Insya Allah ke depan saya akan melaksanakan pembelajaran seperti ini secara berkelanjutan.
sambil terus belajar dan mengikuti perkembangan melalui pelatihan. Iya, mengikuti perkembangan ya yang ada, kurikulum kita pelajari juga. Ibu, ibu ada lagi nih ya. Kira-kira ibu ya, kapan mau memulai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan kompetensi pada sekolah ibu? Ya, saya orangnya suka mengikuti pelatihan karena apalagi dengan adanya dicanangkannya kurikulum merdeka, saya suka mengikuti pelatihan baik online maupun offline, baik melalui link yang dikirimkan oleh rekan-rekan guru, rekan-rekan guru penggerak yang ada. Ibu Ita, dari awal praobservasi, kemudian ada observasi sendiri, saya sudah melihat Ibu Ita melakukan kegiatan belajar mengajar dalam kelas, kemudian sekarang pasca observasi ini, kira-kira ada enggak manfaatnya kegiatan ini terhadap Ibu Ita sendiri? Ya, alhamdulillah terhadap saya pribadi Bu Nana ya, sangat bermanfaat kegiatan ini, dan saya harapkan agar supaya terus berkelanjutan, kita selalu berkolaborasi, bekerja sama, terutama dari apa yang Ibu Nana telah bagikan kepada kami rekan-rekan di SDN 26. Iya, insya Allah Ibu ya, semua akan kembali bahwa kita sama-sama orang yang mau belajar. Oke, Ibu Ita, begini percakapan kita pasca observasi ini, saya sangat berterima kasih kepada Ibu, terus atas kesempatannya, mau memahami saya juga. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu ya. Sama-sama Bu Nana. Ya, sudah.